Apakah pemikiran Buya Sakur yang kritis itu dapat menyebabkan Anda ragu? Bahkan kemudian dari keraguan itu, apakah dapat menyebabkan kemurtatan? Banyak sekali yang berpendapat bahwa pemikiran-pemikiran kritis Buya Sakur akan menghantarkan seseorang menjadi ragu akan keyakinannya. Sahabat Bahtera, saya kembali bicara tentang keraguan dengan entry point kasus Buya Sakur. Maksud saya adalah tuduhan-tuduhan kepada Buya Sakur bahwa pemikiran-pemikiran kritis Buya Sakur itu dapat menyebabkan keraguan. Dan bahkan kemudian dari keraguan itu ditakutkan dapat menyesatkan. Kemudian setelah sesat, ditakutkan lagi akan terjadi pemurtatan. Betulkah demikian? Betulkah keraguan itu merupakan hal yang harus kita hindari? Keraguan adalah hal yang ditakuti oleh sebagian besar kita yang merasa sudah berkeyakinan. Atau keraguan itu ditakuti oleh sebagian besar ustadz, penceramah, atau apapun juga. Karena dengan keraguan, maka keyakinan akan menjadi luntur. Benarkah demikian? Ini hanya entry point saja. Sahabat Bahtera, jadi pemikiran kritis Buya Sakur yang dituduh bisa menyebabkan keraguan, kemudian menyesatkan, dan kemudian pemurtatan, ini hanya entry point saja. Saya tidak membahas keyakinan Buya Sakur, saya tidak membahas ceramah-ceramahnya Buya Sakur. Tetapi saya akan membahas tentang keraguan. Betulkah keraguan itu harus kita hindari dalam berkeyakinan? Mari kita mulai dari sini. Kadang kita menganggap bahwa keyakinan dan keraguan adalah dua hal yang bertolak belakang. Ada keyakinan dan ada keraguan. Kita menganggap ini opposite, bahwa keraguan musuh keyakinan. Keyakinan musuh keraguan. Dan kita seringkali disarankan apabila kita ragu, maka kemudian kita harus meyakinkan diri kita sendiri. Membuat yakin diri kita sendiri tentang jalan yang sedang kita tapaki. Jalan yang sedang kita selami. Dalam hal ini adalah keyakinan beragama. Apakah di dalam beragama kita tidak boleh ragu? Apakah di dalam beragama kita tidak bisa memulai dengan keraguan? Sahabat Bahtera, masalah besarnya adalah dari awal, dari lahir, kita tidak dibimbing di dalam keraguan kita. Kita sudah mulai diimplan tentang keyakinan. Bahkan ketika lahir, kita sudah disodorkan, kita sudah dibisiki, kita sudah diberitahu tentang Tuhan, tentang nama Tuhan, dan bahkan kita tumbuh tanpa diawali dengan keraguan tentang keyakinan, tetapi kita sudah dipaksa untuk berkeyakinan yang sama dengan orang tua kita. Ini sebetulnya masalah besar. Kenapa? Karena kita tidak dibiasakan untuk tumbuh dari keraguan. Buku dari Simon Sinek itu bagus sekali. Judulnya adalah Start with Why. Kita memulai dengan why, dengan mengapa. Start with why, memulai dengan mengapa. Ketika kita melakukan sesuatu dengan awal mengapa, itu akan mengarahkan kita kepada core intention. Jadi mengarahkan kepada kita dari hal-hal yang kita anggap tujuan-tujuan luar. Core intention itu tujuan terdalam. Mengapa saya hidup? Mengapa saya beragama Islam? Mengapa saya beragama Katolik? Mengapa saya beragama Kristen? Mengapa saya beragama Hindu, Buddha? Mengapa saya beragama Konghucu? Mampukah kita menjawab pertanyaan mengapa ini? Lalu kemudian mengapa saya menyembah Tuhan? Mengapa Tuhan itu saya sebut dengan nama-nama ini? Mengapa saya harus meyakini nabi?
Mengapa kitab itu dikatakan suci? Start with why, dengan pertanyaan mengapa kita diarahkan untuk mengetahui core intention. Nah, pertanyaan mengapa ini tidak akan ada tanpa adanya keraguan. Sekali lagi, karena dari awal kita sudah diajari untuk tidak memulai sesuatu dengan keraguan. Kita diminta untuk memulai sesuatu dengan keyakinan. Tapi pertanyaannya adalah, betulkah itu keyakinan Anda? Betulkah itu adalah keyakinan asli Anda? The true belief atau false belief. Itu adalah keyakinan asli atau keyakinan palsu. Maksud saya begini, kalau saya bertanya kepada Anda, benarkah Tuhan itu ada? Apa jawaban Anda? Anda pasti akan mengutip kitab-kitab suci yang menjelaskan bahwa Tuhan itu ada. Sekali lagi, this is not your belief. Itu bukan keyakinan Anda. Anda hanya mengutip kitab suci untuk menguatkan keraguan Anda sehingga tertutupi dengan keyakinan yang Anda ambil argumentasinya dari kitab suci. Anda mengatakan Tuhan ada hanya karena kitab suci mengatakan Tuhan ada. Ketika kita tidak diawali atau tidak mengawali perjalanan kita dengan keraguan, ini sebetulnya starting point yang sangat bagus, bahwa keraguan itu bukan untuk dihindari. Ketika kita dari kecil sudah diimplan tentang keyakinan palsu yang bukan berasal dari kita, tetapi keyakinan-keyakinan yang berasal dari luar, sehingga kita hanya meminjam pengetahuan dari luar dan bukan atas dasar kesadaran kita sendiri tentang keyakinan tersebut. Mengapa ini terjadi? Karena sebagian besar dari kita takut akan keraguan. Sebagian besar dari kita takut bila orang lain ragu akan keyakinan yang sama dengan kita. Apalagi kalau Anda guru agama, mungkin penceramah, mungkin ustadz, mungkin apapun juga. Anda akan takut bila pendengar Anda ragu. Anda akan takut bila pendengar Anda ragu, kemudian dia mencari orang lain selain Anda, dan Anda kehilangan umat. Ini yang ditakutkan. Sebetulnya Anda tidak takut dengan keraguan, tetapi Anda takut orang-orang akan mendengarkan orang lain yang bisa memenuhi dirinya dari keraguan-keraguan tersebut. Nah, ini menjadi masalah penting kalau kita tidak mencoba dari sekarang untuk tahu posisi keraguan itu ada di mana. Ini ada keraguan, ini ada keyakinan. Sekali lagi, kita menganggap bahwa keraguan ini opposite dari keyakinan. Keyakinan merupakan opposite dari keraguan. Sehingga kita berpikir bahwa kita harus menghilangkan keraguan. Apakah keraguan bisa dihilangkan? Sahabat Bahtera, pertanyaannya sama. Apakah malam bisa dihilangkan? Apakah Anda bisa menghilangkan malam? Apakah gelap bisa dihilangkan? Apakah Anda bisa menghilangkan gelap? Malam dan siang itu bukan opposite. Dua-duanya adalah existence. Dua-duanya adalah kehidupan. Gelap dan terang itu bukan opposite. Gelap adalah existence. Terang juga existence. Kita mengalami malam karena siang menghilang dengan sendirinya. Kita mengalami siang karena malam menghilang dengan sendirinya, bukan karena upaya kita. Kita mengalami gelap karena terang tidak hadir. Ketika kita mengalami gelap dan terang hadir, maka yang kita lihat adalah terang. Tetapi apakah gelap menghilang? Tidak. Dia existence. Gelap ini adalah existence kehidupan. Gelap ini kehidupan, malam ini kehidupan. Dua-duanya nggak bisa hilang. Hanya karena kehadirannya, maka yang satu tampak tidak ada, tampak tidak ada. Gelap hadir karena tidak ada terang.
Ketika terang hadir, gelap gak kita lihat. Tetapi gelap tidak hilang karena dia eksistens. Siang dan malam juga demikian. Karena itulah keraguan dan keyakinan juga demikian. Kita tidak bisa menghilangkan keraguan. Dan pun kita tidak bisa menghilangkan keyakinan. Dua-duanya ini adalah eksistens. Dua-duanya ini adalah kehidupan. Kehidupan itu adalah keraguan, kehidupan itu adalah keyakinan. Lalu di mana masalahnya? Masalahnya adalah karena selama ini banyak dari kita yang tidak berani untuk masuk ke dalam keraguan kita sendiri. Kita tidak berani masuk di dalam deep inside doubt kita. Kita tidak berani menjelajahi keraguan kita sendiri. Ketika kita mulai ragu, kemudian kita menepisnya dengan keyakinan. Kita ragu, Tuhan itu ada enggak sih? Tuhan itu benar-benar ada tidak? Surga dan neraka itu benar-benar ada tidak? Kemudian kita menepisnya dengan keyakinan yang kita pinjam dari kitab suci, dari pengetahuan-pengetahuan di luar diri kita. Ini adalah false belief. Ini adalah keyakinan palsu. Mengapa keyakinan palsu? Ketika kita semakin yakin dan mengatakan saya yakin, seyakin-yakinnya, atau saya sangat yakin, maka di situ terdapat keraguan yang sangat besar. Karena memang cara kerja pikiran demikian. Pikiran akan melindungi keraguan dengan sesuatu yang kita tampakkan sebagai over enthusiasm. Kita over antusias. Apapun yang kita lakukan dengan over antusias, kita sedang menutupi sesuatu kebalikannya di dalam diri kita. Banyak orang yang over antusias dalam beragama. Saya sangat yakin bahwa agama saya adalah yang paling benar. Artinya di dalam bawah sadar Anda sedang sangat ragu akan keyakinan Anda. Lalu, keyakinan itu bukan masalah kuantiti. Di dalam keyakinan tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, tidak ada yang low, tidak ada yang sedang, tidak ada yang sangat. Keyakinan bukan kuantiti. Kenapa bukan kuantiti? Karena dia eksistens. Kita tidak bisa mengukur keyakinan dengan rendah, sedang, sangat, dan sangat yakin. Ini bukan masalah kuantiti. Ketika kita meyakini sesuatu dengan over enthusiasm, antusias yang berlebihan, saya sangat yakin bahwa agama saya paling benar. Artinya Anda sedang ragu dengan keyakinan Anda. Bahkan dengan ini kita bisa melihat orang-orang yang turun di jalan untuk membela Tuhan itu adalah over enthusiasm. Orang-orang yang turun di jalan untuk membela Tuhan, dia sedang ragu dengan Tuhannya. Dia ragu apakah Tuhannya bisa membela dirinya atau tidak. Dia ragu Tuhannya ada atau tidak. Maka kemudian dia bergerak dengan over enthusiasm. Dia mewakili keraguannya dengan menyatakan pembelaannya terhadap sesuatu yang diragukan tersebut. Kita kadang tidak hati-hati kemudian menampakkan keraguan kita secara implisit. Banyak orang yang menampakkan keraguannya secara implisit. Ada orang ketika ketemu, dia sering tertawa. Menampakkan kebahagiaan dengan tertawanya. Tetapi ketika tertawa itu adalah over enthusiasm, maka ada sesuatu yang disembunyikan. Ada kesedihan yang sedang disembunyikan. Ada kekecewaan yang sedang disembunyikan. Atau ketika over enthusiasm itu ada di media sosial, Anda menampakkan over enthusiasm kemesraan dengan pasangan Anda.
Over enthusiasm. Over ya. Anda menampakkan kebahagiaan yang over dengan pasangan Anda. Mungkin, dan 99% ada sesuatu yang disembunyikan dari hal-hal yang Anda tampakkan dengan over enthusiasm itu. Jadi sahabat Bahtera, apa masalahnya kalau kita memulai dengan keraguan? Apa masalahnya kalau kita memulai dengan pertanyaan mengapa? Dengan pertanyaan ragu. Saya ragu dengan agama saya. Saya ragu dengan Tuhan saya. Saya ragu Tuhan itu ada atau tidak. Saya ragu dengan kitab suci saya. Saya ragu apakah betul nabi saya itu menerima wahyu dari Tuhan. Apakah betul kitab suci saya itu ditulis oleh manusia atau bukan? Saya ragu tentang ini semua. Lalu apa masalahnya ketika kita memulai itu dengan keraguan? Bagi saya, ketika kita memulai dengan keraguan itu merupakan langkah yang sangat baik untuk keyakinan kita sendiri. Sehingga kita menemukan keyakinan kita yang bukan karena kita meminjam false belief dari luar diri kita. Kita tidak mengatakan itu karena kata ini, karena kata itu, karena dari ini, karena dari itu. Karena apa? Karena kita berani masuk di dalam keraguan kita yang terdalam. Nah, bagaimana caranya kita masuk di dalam keraguan diri kita? Alat apa yang kita gunakan? Alatnya adalah berpikir kritis. Kita tidak diajari dari awal untuk berpikir kritis. Dan ini mungkin kemarin-kemarin tidak dikembangkan dari pendidikan-pendidikan dasar kita. Mungkin sekarang sudah mulai ya. Karena berpikir kritis sekarang di kurikulum merupakan salah satu dari pendidikan karakter. Tapi dulu tidak. Zaman saya dari kecil, saya tidak dimulai dari berpikir kritis. Ketika seorang anak berpikir kritis, orang tua sudah mengatakan, jangan bertanya seperti itu. Setan menunggangi kamu. Jangan bertanya seperti itu. Kamu bisa sesat. Bahkan dulu ketika saya bertanya kepada SD, guru agama SD, kemudian apakah Tuhan bisa dilihat? Kalau Tuhan tidak bisa dilihat, lalu Tuhan ada di mana? Itu pun diberi batasan, kita tidak boleh berpikir seperti itu. Kita sudah dibatasi di pendidikan saat itu untuk tidak belajar berpikir kritis. Apa salahnya dengan berpikir kritis? Lalu apa salahnya berpikir kritis itu kita jadikan sebagai katalisator agar kita bisa masuk lebih dalam di dalam keraguan kita. Hanya karena kita masuk lebih dalam di dalam keraguan kita, maka kemudian ketika kita buka mata, dengan tiba-tiba keraguan ini akan bergeser menjadi keyakinan. Karena kita tidak mengusir keraguan. Keraguan merupakan eksistens, nggak bisa dihilangkan. Keyakinan merupakan eksistens, nggak bisa dihilangkan. Sekali lagi, dia sama seperti malam dan siang, dia sama seperti gelap dan terang. Apakah ketika kita yakin keraguan hilang? Tidak, dia tetap eksis. Apakah ketika kita ragu keyakinan hilang? Tidak, dia tetap eksis. Sahabat Bahtera, bagi saya, kita harus belajar untuk memulai sesuatu dengan keraguan. Karena dengan keraguan-keraguan itu, maka kemudian banyak pertanyaan yang bisa kita jawab. Apabila kita memulai sesuatu dengan keyakinan dan tanpa kemudian kita menyadari keraguan kita, ini yang kemudian akan melahirkan fanatisme. Over enthusiasm di dalam keyakinan itu akan melahirkan fanatik buta. Kenapa fanatik buta? Kita yakin, pokoknya yakin.
Bahkan kemudian sangat-sangat yakin, orang menyebutnya hakul yakin, tanpa kita tahu sebabnya, tanpa kita bisa menjawab keraguan kita, kemudian kita hanya menutupi dengan keyakinan yang over antusiasme. Keyakinan yang over antusiasme melahirkan fanatik buta, melahirkan fanatisme. Fanatisme yang lahir saat ini disebabkan karena kita tidak belajar untuk berpikir kritis sejak awal. Kita tidak belajar memulai sesuatu dengan keraguan. Bila Anda mengerjakan sesuatu dan Anda tidak ragu memulai dengan keraguan atas pekerjaan Anda tidak belajar, Anda tidak berkembang, Anda tidak tumbuh. Ketika saya menulis buku, saya memulai keraguan dengan apakah saya bisa menulis. Dengan keraguan saya apakah saya bisa menulis, maka kemudian saya belajar lebih banyak. Belajar banyak teknik menulis, belajar banyak teknik bahasa, belajar banyak tentang semua hal yang berhubungan dengan penulisan, penerbitan, percetakan. Dan dengan belajar, maka saya tidak over antusiasme. Sekali lagi, kalau ini adalah keyakinan Anda, apakah Anda memulai keyakinan Anda dengan keyakinan atau dengan keraguan? Atau sampai sekarang Anda tidak pernah meragukan keyakinan Anda? Kalau Anda tidak pernah meragukan keyakinan Anda, dan Anda yakin bahwa saya sangat-sangat yakin apa yang saya yakini ini benar, hati-hati. Karena apa? Karena di dalam pikiran bawah sadar, sangat mungkin sekali Anda sedang menutupi keraguan Anda. Keyakinan tidak perlu kita teriakkan di luar. Tidak perlu kita show up bahwa kita sangat-sangat yakin. Kita tidak perlu turun ke jalan untuk membela keyakinan kita. Kita tidak perlu turun ke jalan untuk membela agama dan Tuhan kita. Sekali lagi, bila kita melihat over enthusiasm di dalam belief, over enthusiasm di dalam keyakinan, kita tahu bahwa orang-orang seperti itu sedang ragu tentang keyakinannya. Ya, sahabat Bahtera, ternyata banyak orang ragu dengan keyakinannya dan tidak mau belajar untuk itu. Tidak mau berkembang, tidak mau tumbuh di dalam keyakinannya. Dan dia hanya menutupi dengan false belief. Untuk itu, sahabat Bahtera, mulai sekarang, mari kita biasakan untuk berpikir kritis. Mari kita berani untuk masuk di dalam keraguan-raguan diri kita tentang apapun juga, tentang apa saja. Karena ketika kita memulai dengan keraguan, ketika kita memulai start with why, kita akan menemukan core intention. Kita akan menemukan tujuan terdalam dari apa yang kita lakukan dalam bidang apapun juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Gung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.